dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Betul, ini yang namanya Mai Rofi Hidayati. Iya Bu, betul sekali. Dari kelas berapa ya? Kelas 12 Mia 2. Rofi aslinya dari mana ya? Saya aslinya rumahnya Palembang Bu. Tahu pondok sini dari siapa? Temenmu banyak? Banyak. Saya kemarin kesini sama rombongan Bu. Dan saya tahu pondok ini dari alumni. Rofi tahu nggak maksud Bu Guru manggil Rofi ke ruangan BK? Nggak tahu Bu. Jadi begini, Ibu dapat laporan dari wali kelas Rofi. Katanya Rofi itu sering tidur di kelas ya. Coba pelajaran apa aja yang sering tidur di kelas? Semuanya Bu. Terus apalagi kebiasaan yang sering Rofi lakukan? Banyak sekali Bu. Pertama, tidur di kelas. Terasa nikmat sekali. Terus yang kedua itu sering banget terlambat Bu. Terus yang ketiga sering mencontek. Dari permasalahan yang Rofi sekarang alami, kira-kira ada nggak sih yang udah menegur Rofi? Pokoknya tuh banyak sekali yang bilangin Bu ya. Banyak sekali Bu. Tapi yang namanya saya tuh kalau dibilangin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu ya gimana ya Bu ya, jadi kayak nggak masalah gitu. Kira-kira Rofi mau nggak berubah menjadi yang lebih baik lagi? Mau banget Bu, tapi gimana caranya Bu? Jadi, Rofi di ruangan BK ini, Ibu akan membantu menyelesaikan masalah yang Rofi hadapi sekarang ini. Jadi permasalahan itu kita bisa melakukan dengan bimbingan konseling. Rofi tahu nggak bimbingan konseling itu apa? Pernah denger tapi nggak tahu Bu. Jadi Rofi belum tahu ya bimbingan konseling itu apa. Cuma dengar sekilas. Jadi, bimbingan konseling itu adalah interaksi antara konseling dan konselor. Jadi, ibu ini itu konselingnya dan Rofi itu konselornya untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang Rofi hadapi saat ini. Dalam bimbingan konseling itu ada beberapa tahapannya. Tahapan konseling itu ada 3. Yang pertama, harus menceritakan permasalahan yang dihadapi dengan menceritakan dengan detail dari permasalahan tersebut. Yang kedua itu mencari solusi bersama-sama, dan yang ketiga nanti Rofi sendiri akan harus melakukannya apa yang telah kita sepakati bersama. Jadi, apa saja yang tadi Ibu jelaskan? Dari tahapan konseling itu kan ada 3, coba diulang. Yang pertama, menceritakan permasalahan tersebut dengan detail. Secara detail. Iya, terus yang kedua, mencari solusi bersama-sama. Yang ketiga, saya sendiri akan melakukan solusi yang telah disepakati. Sekarang, Rofi bisa ceritakan dari permasalahan yang sekarang Rofi hadapi. Coba apa saja, tolong diceritakan. Permasalahannya tadi kan yang pertama tidur di kelas. Terus yang kedua sering terlambat. Terus yang ketiga sering mencontek. Dari
Ketiga permasalahan ini, coba ceritakan kenapa kok bisa tidur di kelas. Gini Bu, kan saya kan sekarang berada di pondok. Jadi di pondok itu banyak peraturan-peraturan. Peraturan itu kan harus ditaati kan Bu ya. Kok bisa tidur di kelas? Ya soalnya ngantuk Bu. Kok bisa ngantuk? Itu kan masih pelajaran berlangsung. Ya karena ngantuk sekali Bu. Kenapa ngantuk? Emang tidurnya jam berapa? Tidurnya itu jam 1. Kok bisa sampai jam 1? Bisa karena kegiatan di pondok itu kalau malam itu wetonan sampai jam 9. Habis itu buat setoran buat besoknya pagi. Habis itu bukan setoran doang, ngobrol bareng sampai jam 1. Kok bisa ngobrol sampai jam 1? Terus itu kalau bangun biasanya jam berapa? Kalau aku bangunnya jam setengah 4. Kenapa kok bisa terlambat? Karena di pondok itu serba mengantri Bu. Mandi nggak harus ngantri, ngaji pun ngantri. Belum lagi kalau wanita, itu berhias dulu Bu, pincuan, belum bedakan, belum gitu Bu, jadi terlambat. Emang masuk sekolahnya jam berapa? Jam 7 kurang, kadang jam 7 kurang 5 menit Bu, baru saya berangkat. Tadi permasalahannya apa aja, Rofi? Tidur di kelas karena Ngantuk, terlambat sekolah karena antri, yang ketiga sering mencontek karena kurang membagi waktu. jadi permasalahan ini kira-kira tahu nggak sih solusinya tuh gimana? Tadi itu kan yang pertama tidur di kelas. Itu kira-kira ada bayangan nggak sih agar Rofi itu nggak tidur di kelas? Terus tolong dijelaskan bagaimana solusinya agar Rofi itu tidak tidur di kelas lagi. Coba gimana? Solusi dari saya sih tidurnya jangan sampai jam 1. Mungkin bisa tidurnya itu dicepetin jadi jam 10. Oke, sekarang ketemu solusi dari Rofi. Solusinya itu jangan sampai tidur jam 1 ya. Berarti tidurnya harus jam 10 ya. Terus tadi permasalahan yang kedua itu tadi katanya terlambat sekolah karena Ngantri. ngantri. Kira-kira dari solusi Rofi itu gimana biar enggak terlambat? Ya soalnya kalau memang kitanya cepat, tapi kalau yang namanya ngantri itu ya gimana ya Bu ya. Mungkin kalau solusi dari ibu itu, Rofi itu harus bangunnya itu dicepetin ya. Tadi kan jam setengah 4, jadi jam 3 lah. Jam 3 itu bisa untuk mandi ya, biar paginya itu nggak mandi, nggak ngantri gitu. Kalau misalkan kita mandi jam 3, itu kan nanti bisa terlaksana semuanya, nanti bisa langsung bikin setoran, terus yang belum jadi bisa dilancarin, terus bisa sholat subuh, terus ngaji lagi, kan habis itu kan kita bisa siap-siap untuk sekolah atau langsung berangkat sekolah atau nggak ngantri mandi, itu bisa terlaksana semuanya dan nggak terlambat lagi gitu kan. Itu menurut ibu ya, bisa nggak mandi pagi jam 3 itu? Karena dulu tuh ibu juga pernah mengalami seperti Rofi, seperti santri seperti Rofi saat ini. Jadi ibu tuh dulu tidurnya itu agak gasik ya, jam 10 tuh udah tidur, nanti bangunnya pagi jam 3. Habis itu kita bisa terlaksana semua gitu loh. Habis mandi jam 3 itu
bisa langsung setoran, bisa deres itu bisa, terus bisa berangkat sekolah itu nggak terlambat. Bisa nggak kira-kira Rofi seperti Insya itu? Allah bisa, Bu. Permasalahan yang pertama udah, yang kedua udah, sekarang yang ketiga, seringnya mencontek, betul? Emang mapel apa aja yang sering mencontek? Ini apa ya, Bu ya? Hampir semuanya, Bu. Tapi yang paling parah sih matematika. Memang Rofi itu sukanya mapel apa? Sukanya olahraga, Bu. Jadi cuma mapel olahraga yang Rofi suka. Dari permasalahan ini, coba apa solusi dari Rofi? Kalau dari saya sih belajar. Akhirnya kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Rofi ya, alhamdulillah. Sekarang Rofi siap kan? Tinggal melaksanakan apa yang telah kita sepakati. Iya, siap, Bu. Sekarang harus siap berubah ya, Iya. harus menjadi yang lebih baik lagi. Pengen tau Rofi menjadi yang lebih baik Pengen lagi? sekali, Bu. Jadi harus ada tekad yang kuat, yakin aku bisa. Oke, sekarang saya cukupkan. Sekarang Rofi boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya.